dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PD Perjuangan, dan juga dengan melibatkan tokoh-tokoh pro demokrasi dan juga beberapa penasihat hukum yang kredibel, memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi, baik itu di Banten, di Sumatera Utara, Jawa Tengah, maupun juga beberapa di wilayah lainnya seperti Sulawesi Utara, di mana penggunaan parcok itu memang sangat masif, bahkan sampai masuk ke tempat-tempat gereja. Memang banyak yang pada awalnya dirancang tanpa bukti. Perintah-perintah diberikan secara tertutup, penggunaan instrumen parcok dilakukan secara tertutup. Tetapi kami mengucapkan terima kasih karena di tengah-tengah berbagai intimidasi banyak yang kemudian menyatakan berani untuk melakukan perlawanan. Kami memberikan apresiasi karena banyak yang terinspirasi dengan saudara Endah di Kabupaten Gunung Kidul ketika yang bersangkutan berani melawan arogansi dari aparatur negara yang digunakan pada saat Pilpres. Ternyata kemudian rakyat bersimpati dan yang bersangkutan akhirnya terpilih sebagai Bupati Bupati Gunung Kidul. Demikian pula saudara Masington tadi dari Tapanuli Tengah juga sudah melaporkan kepada DPP telah terpilih justru dengan rekam jejak yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat itu. Saudara Masington mendapatkan bonus elektoral sehingga akhirnya dipilih sebagai bupati di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan begitu banyak cerita-cerita yang membangkitkan suatu semangat bahwa kebenaran pasti akan menang. Ketika PD Perjuangan mempersoalkan terkait dengan reposisi Polri sebagai suatu wacana kritis yang diberikan kepada PD Perjuangan sebagai aspirasi dari rakyat, aspirasi dari tokoh-tokoh pro demokrasi, apa yang dilakukan oleh PD Perjuangan tetap berada pada koridor-koridor konstitusi. Kami sangat menghormati Polri Merah Putih yang berjuang bagi tegaknya hukum di negeri yang seharusnya sangat demokratis ini. Tetapi di dalam praktek melalui Pilpres 2024 dan Pilkada 2024 yang baru saja selesai, ternyata banyak instrumen-instrumen parcok yang digunakan sebagai alat kekuasaan. Maka kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita selamatkan demokrasi. Agar apa yang disampaikan oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti untuk memulihkan demokrasi yang rusak akibat Jokowi, tidak lagi diperlukan 5 kali pemilu, itu bisa kita percepat apabila rakyat juga berani untuk menegakkan kebenaran di dalam mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dari alat-alat negara dan sumber-sumber daya negara-negara tersebut. Terima kasih, dan selanjutnya kepada rekan-rekan pers kami berikan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Tolong Pak dibantu. Silakan. Cek, oke. Selamat sore Pak Sekjen, Bang Roni, Mas Bas, saya Putu dari Kompas TV. Dari tadi kan berkali-kali nama Jokowi ini disebut, terus juga penekanannya soal kedisiplinan partai. Tentu harapannya masyarakat, rakyat ini bisa tegas, tapi sebelum ke situ kita bahas dulu di partai sendiri. Terakhir memang sudah ada diksi bahwa hubungan dengan Jokowi ini tutup buku. Tapi kan tidak pernah ada pernyataan tegas seperti misalnya waktu Pak Effendi kemarin jelas bertentangan dengan partai, kemudian cat begitu dan suratnya ada. Nah, bagaimana dengan Jokowi? Apakah kemudian ketegasan partai ini juga berlaku untuk Jokowi dan keluarganya? Apakah resmi dipecat atau enggak? Itu aja sih Mas. Mungkin bisa dijawab dengan lantang, baik itu Mas Hasto ataupun juga Mas Bas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ketika Saudara Gibran dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain, dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi,
apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap saudara Anwar Usman, maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita. Dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan ADART partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti. Nah, sehingga di dalam tradisi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, ketika seseorang telah melupakan suatu ide, gagasan, cita-cita kolektif yang membentuknya, dan kemudian membangun suatu rejim kekuasaan dengan segala cara. Bahkan masyarakat Sumatera Utara bisa merasakan bagaimana ketika saudara Bobi Nasution itu dipaksakan untuk menjadi calon gubernur, dan proses pemilihan menjadi gubernur itu juga melalui pengerahan aparatur negara, sumber-sumber daya negara, dan suatu kontestasi yang sangat tidak fair yang ditunjukkan oleh ketidakadilan yang terjadi kepada Bapak Edi Rahmayadi, maka di situ semua menjadi bukti-bukti pengingkaran terhadap konstitusi dan demokrasi itu sendiri. Ketika seseorang sudah berkhianat terhadap konstitusi, sudah berkhianat terhadap demokrasi, dan juga menyalahgunakan hukum, maka sanksi dari rakyat itulah yang dibebankan kepada mereka-mereka yang secara sengaja telah merusak demokrasi itu sendiri. Sehingga saudara-saudara sekalian, keanggotaan PDI Perjuangan bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tetapi pada komitmen di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate, sehingga mereka yang menanam angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa, karena di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun mampu bertahan kecuali mereka-mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Ini sebagai contoh bagaimana mereka-mereka yang pada masanya itu dikenal sebagai sosok pemimpin yang begitu kuat, tidak terkalahkan, tetapi akhirnya sejarah mencatat bagaimana mereka menjadi sampah dari sejarah itu. Demikian dari kami, terima kasih. Next. Silakan diatur. Cek. Ya, terima kasih Pak Hasto, Pak Baskara, dan Pak Roni atas penjelasannya. Mungkin sedikit lagi untuk lebih mendalami izin Pak Hasto terkait dengan tadi jawaban soal Pak Jokowi tadi, karena memang ini menjadi satu pertanyaan besar baik untuk rakyat, tentu juga untuk kader dan simpatisan PDIP sendiri sebenarnya. Ketika kemarin Pak Jokowi juga sempat bilang ketika diwawancara bahwa masih menyimpan KTA-nya itu di rumah. Tapi kalau kita ingat dalam dinamikanya PDIP sendiri kan sebenarnya sudah pernah tegas dalam soal Pak Effendi, lalu kemudian Budiman Sujatmiko dan berbagai macam kader PDIP sebelumnya begitu, sehingga memang perlu ditegaskan kembali soal apakah memang KTA itu masih ada di Pak Jokowi dan belum berproses soal surat rekomendasi pemecatan atau seperti apa Pak Hasto. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan, karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat
melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PD Perjuangan, kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin. Semuanya tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga, dan kemudian bagaimana rapat kerja nasional yang kelima kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan melupakan cita-cita yang membentuknya. Terima kasih. Next. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Hasto, Mas Roni, izin Pak Ahmad Basarah. Saya Adi dari liputan6.com. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi Pak Hasto menyebutkan kalau tidak salah ada 27 orang kader yang terancam pemecatan pada hari ini gitu. Artinya dipertegas lagi bahwa dari 27 nama yang disampaikan tadi tidak ada nama Jokowi dan keluarga. Terus yang kedua, terkait dengan gugatan yang akan didaftarkan di Mahkamah Konstitusi, itu nantinya apakah dibundel menjadi satu atau diseplit menjadi beberapa berkas, artinya beberapa daerah gitu didaftarkan menjadi satu, atau ada beberapa daerah yang menjadi concern untuk mengetahui melaporkan adanya kedugaan kecurangan atau keterlibatan partai coklat tadi. Demikian, terima kasih. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi nanti akan dilakukan sesuai dengan tingkatan. Ada yang kabupaten kota, kemudian ada yang tingkat provinsi. Ya, sejak awal bagaimana di dalam wawancara saya dengan Akbar Faisal, di situ kan ditegaskan bagaimana tekanan yang ditujukan kepada saya agar tidak campur tangan terhadap pilkada di Sumatera Utara, di Jateng, di Jatim, kemudian Jogja, beberapa wilayah Jogja, karena semua sudah diatur dan akhirnya itu kan terbukti terjadi. Nah, karena itulah partai terus mengumpulkan bukti-bukti meskipun sejak awal berbagai operasi-operasi khusus dengan melibatkan parcok memang dirancang tanpa bukti. Tetapi yang kami yakini adalah ketika seseorang melakukan suatu tindakan dan tidak mau mengakui tindakan tersebut, maka salah satu solusi yang ditawarkan para psikolog adalah uji kebohongan. Nah, itu harusnya para pemimpin negeri ini yang ternyata terbukti secara empiris di lapangan, fakta-fakta di lapangan menjadi penggerak dari parcok, itu sebaiknya juga bersedia menerima tantangan dari para psikolog untuk bersedia mengikuti tes kebohongan. Karena ini kaitannya dengan masa depan negeri ini. Bayangkan 6,7 juta jiwa rakyat dikorbankan untuk cita-cita kemerdekaan negeri ini. Kita tidak boleh sia-siakan pengorbanan mereka. Next. Sore Mas, saya Yogi dari Harian Kompas. Kemarin kan anggota DPR Julius Setiarto diberi sanksi ya oleh MKD gitu ya, sanksi etik. Padahal kan sebenarnya harusnya kan ketika mengunggah itu publik menjadi sadar, dan DPR khususnya Komisi 3 kan mendalami kasus parcok ini kan, tapi justru memberikan sanksi etik. Bagaimana sikap PDI atas sanksi tersebut? Ya, kami memberikan dorongan kepada saudara Julius untuk tidak pernah berhenti karena setiap anggota DPR punya kebebasan untuk bersuara, kebebasan dan juga dilindungi hak imunitas. Sehingga apa yang terjadi di MKD juga menunjukkan bagaimana hegemoni kekuasaan itu bekerja. Sehingga anggota DPR pun itu sampai diberikan sanksi teguran oleh MKD yang seharusnya memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI apapun fraksinya untuk menyuarakan kebenaran. Jadi kami akan memberikan advokasi. Bahkan kalau perlu itu sidang itu juga harus dibuat terbuka supaya masyarakat bisa memahami. Next. Silakan.
Sore Mas Hasto, saya Eka Yuda dari Tempo. Mas, selain opsi gugatan sengketa di MK, PDIP menyiapkan opsi untuk pansus kecurangan nggak? Karena kan sebelumnya Pilpres juga ada opsi itu ya, cuman di tengah jalan mati gitu. Terima kasih Mas. Teman-teman semuanya, penyalahgunaan aparatur negara untuk tujuan pemilu merupakan bagian dari kejahatan demokrasi. Itu merupakan bagian dari pelanggaran HAM terhadap hak konstitusi warga negara untuk memilih secara bebas, secara berdaulat, secara merdeka. Karena itulah, karena ketentuannya juga berkaitan dengan HAM, hal tersebut tidak mengenal kadaluarsa. Nah karena itulah saat ini yang kami syukuri kesadaran masyarakat sipil itu semakin kuat. Kesadaran rakyat untuk melakukan koreksi itu juga semakin kuat. Itu bisa terlihat misalnya dengan kasus penembakan Gama yang mula-mula mau mencoba ditutupi dengan memasukkan skenario terjadi tawuran, ternyata masyarakat kemudian bergerak melakukan perlawanan. Terhadap apa yang terjadi di Semarang, partai juga bersikap proaktif akan melakukan advokasi karena tidak ada satupun dari aparatur negara termasuk aparatur kepolisian yang boleh mematikan jiwa rakyatnya sendiri. Karena itulah itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan permohonan maaf. Maka pada kesempatan ini kami menghimbau agar seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia dapat mengobarkan semangat merah putih di dalam menghadirkan keadilan, ketentraman, dan ketertiban hukum di tengah masyarakat. Terhadap adanya oknum-oknum Polri yang justru melindungi berbagai tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan korupsi, termasuk judi online, tambang ilegal, dan berbagai kejahatan-kejahatan keuangan lainnya harus kita hadapi secara bersama-sama sebagai suatu bentuk koreksi dari rakyat dan sekaligus kita memberikan dukungan moral kepada Komisi 3 DPR RI. Next. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan. Nanti hal-hal satu lagi, silakan. Silakan. Mas tadi disebut ada 27 orang yang dipecat, itu kalau boleh di-spill Mas siapa aja, apakah ada nama? Nanti akan diumumkan ya tanggal 17 Desember ya bersama-sama. Sekaligus. Jadi nanti dalam upacara partai kita akan umumkan sehingga ada protokol partai supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul nanti menjadi kesadaran bagi seluruh kader-kader partai. Karena ketika kita masuk di dalam suatu partai politik, kita meluruhkan diri pada suatu kepentingan partai yang lebih besar, yaitu untuk rakyat, bangsa, dan negara. Dan mengakhiri konferensi pers ini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat sipil, perguruan tinggi, para lawyer yang menyatakan dukungannya kepada kami, juga kepada rekan-rekan pers. Mari kita bangun Indonesia Raya, jangan korbankan pengorbanan dari jiwa raga lebih dari 6,7 juta rakyat Indonesia demi kemerdekaan Indonesia kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rahayu Merdeka. Terima kasih.